Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rizky Riandi. Coba bayangin kalau kita hidup di negara Skandinavia. Suhu di sana kan bisa sangat rendah ya, di bawah 0 derajat. Sampai waktu kita mau nyalain mobil, ternyata mobilnya nggak bisa nyala. Nah, setelah kita cek, ternyata air di dalam radiatornya itu beku karena kita pakai air biasa, bukan air khusus radiator. Nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia aja kita kan nggak disaranin ya, masukin air biasa buat ngisi radiator mobil. Salah satu alasannya karena air biasa itu akan cepat menguap dan akibatnya mobil jadi cepat panas. Nah, di video ini kita nggak akan bahas gimana cara ngerawat mobil, tapi kita akan ngebahas alasan air khusus radiator itu tidak mudah beku dan tidak mudah menguap jika dibandingkan dengan air biasa. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, jawabannya adalah karena salah satu campuran pada air khusus radiator itu adalah etilen glikol. Zat ini bisa menurunkan titik beku dan juga menaikkan titik didih satu zat. Nah, inilah contoh dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisika satu larutan yang ditentukan oleh jumlah partikel di dalam larutan dan nggak tergantung dari jenis zatnya. Jadi, kalau ada suatu zat pelarut yang dimasukkan zat terlarut, maka sifat fisik larutannya bakal berubah. Ada 4 macam jenis perubahan yang akan kita bahas di video ini, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih cara-cara menyatakan konsentrasi zat dalam larutan yang dibagi menjadi 3 cara: molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama, kita akan membahas molaritas, yang lambangnya itu M huruf besar atau M kapital. Molaritas ini nunjukin jumlah zat yang larut dalam 1 liter larutan. Cara ngitungnya bisa pakai rumus ini, di mana N kecil adalah jumlah mol dan V-nya adalah volume larutan di dalam liter. Kemudian yang kedua adalah molalitas, yang dilambangkan dengan M huruf kecil. Ya, ini mirip dengan massa. Nah, meskipun namanya ini mirip dengan molaritas, jangan sampai ketukar ya, karena mereka punya arti yang berbeda. Molalitas ini nunjukin jumlah zat yang larut dalam 1 kg pelarut. Cara ngitungnya itu bisa pakai rumus ini, dengan N kecil adalah jumlah mol dan P-nya adalah massa pelarut di dalam kilogram. Terakhir, ada yang namanya fraksi mol. Tapi tunggu dulu, fraksi ini beda ya sama fraksi merah atau biru yang suka muncul di TV itu ya. Kalau fraksi mol ini menyatakan perbandingan mol satu zat dengan jumlah mol seluruh komponen di dalam larutan. Misalnya ada zat A dan zat B yang dicampur. Bakal ada 2 perbandingan yang bisa dibuat seperti ini. Nah, perbandingan pertama itu perbandingan fraksi mol A. Dan yang kedua itu adalah perbandingan fraksi mol B. Kalau 2 itu dijumlahin, hasilnya jadi 1. Jadi muncullah persamaan. Dari persamaan itu, kalian bisa cari fraksi mol masing-masing zat. Kalau fraksi mol zat lainnya udah kita ketahui. Misal kita tahu fraksi mol zat B dan mau nyari fraksi mol zat A. Maka persamaannya bisa diputar jadi seperti ini. Oke, kalau kita udah paham sama konsentrasi zat larutan, balik lagi ke sifat koligatifnya. Pernah nggak kalian masak mie instan tapi karena nggak sabaran, mie-nya udah kalian masukin ke dalam panci, padahal airnya belum terlihat mendidih? Bukannya makin cepat jadi, malah air itu butuh waktu lebih lama buat mendidih, dan mie yang kita buat juga punya waktu lebih lama buat mateng. Hal ini terjadi karena mie-nya ini ngalangin air yang harusnya menguap atau mendidih. Di video ini kita nggak akan bahas ya gimana cara memasak. Itu tadi adalah perumpamaan dari sifat koligatif yang akan kita bahas pertama, yaitu kenaikan titik didih. Kalau kita ingat di awal tadi, kita udah bahas air khusus radiator yang punya kandungan etilen glikol. Nah, kalau di kasus itu, etilen glikol inilah yang bikin larutan air radiator itu mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini tergantung dari jumlah zat terlarutnya yang dinyatakan dengan konsentrasi molal atau molalitas, M kecil. Kenaikan titik didih ini juga punya satu faktor lain yang mempengaruhi, yaitu kenaikan titik didih untuk 1 mol larutan atau tetapan kenaikan titik didih molal. Lambangnya adalah Kb. Jadi buat nyari besar kenaikan titik didih, delta TB-nya, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini ya.
Selain kenaikan titik didih, pada sifat koligatif larutan ada juga yang disebut sebagai penurunan titik beku. Kalau titik didih itu suhu di mana zat air menguap, titik beku itu kebalikannya, suhu di mana zat cair membeku jadi zat padat. Nah, tapi kalau larutan itu dimasukin zat terlarut, titik bekunya itu bisa berubah menjadi lebih rendah. Contohnya ya saat etilen glikol tadi dicampur pada air biasa atau air radiator, sehingga larutan itu punya titik beku yang lebih rendah dari air biasa. Kita tahu titik beku air biasa itu 0 derajat, jadi kalau ditambahin etilen glikol, titik bekunya itu turun di bawah 0 derajat. Penurunan titik beku, ini lambangnya adalah delta TF ya, dipengaruhi sama jumlah zat terlarutnya di dalam konsentrasi molal atau molalitas M kecil, dan penurunan titik beku untuk 1 molal larutan atau lambangnya adalah KF. Ini adalah suatu tetapan. Nah, kalau ditulis dalam rumus, jadinya seperti ini. Dua sifat koligatif yang tadi kita bahas, bisa kita lihat di dalam diagram fase air ini. Diagram ini nunjukin fase air yang bisa berubah-berubah tergantung dari tekanan dan suhu. Kalau tekanannya rendah dan suhunya tinggi, air itu bisa berubah menjadi gas. Nah, sebaliknya kalau tekanannya tinggi, suhunya rendah, air itu bisa memadat jadi es. Di antara keduanya, air akan tetap berbentuk cairan. Kalau di dalam air yang tadi dimasukin zat terlarut, maka bentuk diagram juga akan berubah. Titik didihnya jadi lebih tinggi, titik bekunya jadi lebih rendah. Nah, mencampurkan zat terlarut pada satu larutan juga bisa membuat tekanan uap itu menurun, atau yang kita sebut penurunan tekanan uap, lambangnya adalah delta P. Kalau kita kembali ke contoh yang tadi, etilen glikol yang ada di dalam air radiator itu berfungsi menurunkan tekanan uap agar airnya nggak cepat nguap dan nggak cepat habis. Untuk mencari besarnya penurunan tekanan uap ini, kita harus tahu hukum yang ini. Hukum ini menyatakan kalau tekanan uap larutan itu sebanding atau berbanding lurus dengan fraksi mol pelarutnya dan tekanan uap pelarut murni. Nah, kalau ditulis rumusnya jadi begini. Dengan P adalah tekanan uap larutan, X pelarut adalah fraksi mol pelarut, dan P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Belum selesai sampai di sini ya, karena yang harus kita cari adalah penurunan tekanan uapnya atau delta P-nya. Nah, buat mencari delta P, kalian harus mengurangi tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutannya. Jadi rumusnya kayak begini. Jadi rumus mencari delta P adalah seperti ini. Yang terakhir, ada sifat koligatif larutan yang disebut sebagai tekanan osmotik. Sebelum memahami konsep tekanan osmotik, kalian harus tahu dulu nih, apa itu osmosis. Osmosis ini adalah peristiwa bergeraknya molekul pelarut dari larutan konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semipermeable. Membran semipermeable itu selaput yang bisa dilalui molekul pelarut, namun tidak dapat dilalui oleh zat terlarutnya. Nah, tekanan osmotik ini adalah tekanan hidrostatis dari osmosis untuk mengimbangi tekanan pelarut dari larutan yang konsentrasi rendah tadi. Tekanan osmotik ini dipengaruhi sama yang pertama molaritas M besar, tetapan gas ideal, itu lambangnya R, dan suhu mutlak, lambangnya T besar, satuannya di dalam Kelvin ya, yang kalau dibuat rumus jadinya seperti ini. Karena tekanan osmotik ini adalah hubungan antara dua larutan, hubungan mereka bisa dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama ada istilahnya isotonik, di mana V1 sama dengan V2. Tekanan osmotik yang pertama sama dengan yang kedua. Lalu yang kedua adalah hipotonik, di mana tekanan osmotik yang pertama lebih kecil daripada tekanan osmotik yang kedua. Dan yang ketiga adalah hipertonik, di mana tekanan osmotik yang pertama V1-nya lebih besar daripada tekanan osmotik yang kedua atau V2-nya. Contoh tekanan osmotik ini bisa dilihat pada penggunaan infus pada seorang pasien. Cairan infus ini bisa masuk ke dalam darah pasien melewati selaput permeable sel darah merah karena adanya tekanan osmotik. Untuk menghindari terjadinya kerusakan sel darah merah dan pembuluh darah, tekanan osmotik pada infus dan pada cairan darah harus sama atau kita bilangnya isotonik. Itu dia penjelasan soal sifat koligatif larutan yang bisa bikin sifat fisik larutan ini berubah-berubah tergantung dari zat terlarut yang dimasukkan ke dalam larutannya. Jadi nggak perlu bingung ya kenapa radiator mobil harus diisi air khusus radiator dan bukan air minum biasa. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.